Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, karena kesibukan saya beberapa hari yang lalu, baru saya bisa muncul lagi sekarang ini. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya Pak Chandra sudah 2 hari nggak muncul? Atau diteror, atau dibungkam gitu ya, sama para pemain money game Ponzi? Enggak lah. Enggak. Oke, ini dia saya kembali lagi, nggak ada apa-apa kok. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, ya, ujung-ujungnya bisnis juga sih ya. Ya. Tetapi bisnis yang berhubungan dengan manajemen sebuah kota besar gitu ya. Di Jepang, yaitu Kyoto. Kyoto ini adalah ibu kota kuno dari Jepang. Jadi sebelum Tokyo, Kyoto adalah ibu kota Jepang sebelumnya. Tapi kemudian ibu kotanya dipindahkan ke sekarang ini Tokyo. Namanya hampir sama ya kalau karakternya dibulak-balik, Kyoto, Tokyo gitu ya. Oke. Nah, setiap kota baik itu di Jepang atau di Indonesia ya, masing-masing punya pemerintahan daerah gitu ya. Kalau Jakarta ada Pemda DKI Jakarta, kalau Jawa Barat ada Pemda Jawa Barat. Masing-masing Pemda atau pemerintahan daerah itu bertanggung jawab atas dana yang dia kelola untuk memanage atau ya membuat kotanya itu berjalan dengan baik, benar dalam hal pemasukan dan pengeluaran. Iya, setiap daerah pasti punya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah gitulah ya. Kalau negara APBN. Nah, APBD di Indonesia ataupun APBD tanda kutip di negara lain seperti Jepang juga sama. Sebuah kota itu akan jadi sehat jika APBD-nya minimum seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Bagus kalau penerimanya lebih besar daripada pengeluaran, maka kota itu atau pemerintahan daerah itu surplus. Tetapi kalau pemerintahan itu penerimaannya itu lebih rendah daripada pengeluaran, maka dia harus berhutang itu, bisa-bisa berhutang ke pusat gitu ya. Nah, pendapatan suatu daerah dari mana saja, misalnya pajak restoran, pajak bumi dan bangunan dari daerah tersebut. Kemudian apalagi, yaitu pajak kendaraan. Setiap tahun sekali Anda kan harus memperpanjang STNK kan. Nah, itu Anda bayar pajak ke daerah Anda masing-masing. Kalau Anda tinggal di Jakarta, maka ketika Anda bayar pajak kendaraan itu yang nerima Pemda DKI ya. Tapi kalau yang di Jawa Barat ya pemerintah daerah Jawa Barat. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kembali kita ke topik yang mau saya bahas, yaitu kota Kyoto yang sebelumnya adalah ibu kota Jepang di awalnya, sekarang akan memasuki kebangkrutan. Kok bisa gitu ya? Daerah atau kota yang demikian indah, saya sudah 3 kali ke sana, kok bisa belum bangkrut sih, mau menuju kebangkrutan. Jadi kalau kota ini tidak dikelola dengan baik, maka ya nggak lama lagi dia akan bangkrut. Oke lah, kita masuk saja ya di sini ya beritanya. Kita lihat di sini berita dari The Japan Times ya. Nah, dikatakan Kyoto menghadapi kebangkrutan. Kyoto is facing bankruptcy. What happened now? Apa yang terjadi? Ya. Nah, di sana katanya pengeluaran, di sini katakan massive budget cut, pemotongan budget-budget yang dianggap bengkak atau ya kalau bisa dikurangin gitu ya, sedang diajukan ya. Nah, untuk menghadapi turisme yang kering sekarang. Apalagi turisme internasional. Jepang sudah hampir 2 tahun menutup negaranya dari
kunjungan turis-turis asing. Indonesia sudah buka, Amerika sudah buka, Thailand sudah buka, Jepang baru-baru ini buka untuk beberapa negara. Kalau saya tidak salah, Amerika Serikat, Australia, Thailand, Singapura. Kenapa Indonesia tidak boleh masuk ya? Mereka pun hanya boleh masuk kalau masuk apa istilahnya tour yang berkelompok. Maksudnya gini, setiap turis kan selama ini ke Jepang ada yang pergi sendiri. Kalau saya ke sana biasanya saya pergi sendiri, saya nggak pernah ikut tur karena ada anak saya di sana. Ya, saya juga tahu bagaimana bepergian ke tempat-tempat yang bagus itu. Tapi ada juga orang yang tur ke Jepang ikut tur dari negaranya masing-masing, dari Jakarta kah, apakah dari Singapura lah gitu. Nah, yang boleh masuk di akhir bulan Mei lalu hanya turis-turis yang masuk yang dibawa oleh perusahaan tour travel lah kira-kira begitu. Sedangkan yang pergi sendiri masih dilarang. Nah, bulan Juni ini saya belum cek lagi peraturannya, katanya mau dibuka. Nah, di sini Kyoto bisa bangkrut karena gara-gara sebut saja lockdown gitu ya. Lockdown di Jepang yang menutup pintu bagi para turis. Ternyata turisme bagi kota Kyoto itu menyumbang pendapatan terbesar. Sehingga dengan ditutupnya Jepang selama 2 tahun, itu menyebabkan Kyoto bisa bangkrut. Bisa gitu ya. Jadi ini mengelola sebuah kota seperti mengelola sebuah bisnis gitu ya. Nah, kalau bisnis, restoran dan lain-lain selama masa pandemi banyak yang tutup, nah kota juga bisa bangkrut nih. Kalau pandemi itu berkelanjutan. Ya, mudah-mudahan dengan dibukanya Jepang lagi untuk turis asing mulai Juni ini, saya belum cek lagi aturannya, mungkin bisa membantu. Nah, di sini nanti kita akan lihat beberapa angka, karena saya ambil dari beberapa media, mungkin angkanya berbeda-beda ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya harus bacakan apa adanya. Di sini katanya, di bulan Juni, baru-baru ini, ya, bahwa di tahun 2020 ya saat mula-mula di lockdown gitu ya, Jepang ditutup, cuman ada 450.000 turis asing. Ya, waktu itu belum ditutup total gitu ya, masih bisa orang asing masuk. Cuma masuk 450.000. Padahal di tahun 2019 ada 3,8 juta. 3,8 juta. Ini sepertinya 3,8 juta per bulannya ya. Kan nanti kita akan lihat ternyata per tahunnya dia bisa menarik sekitar 30 juta turis. 30 juta turis ke Kyoto. Karena kotanya memang indah. Oke. Nah, di sini katanya kota Kyoto itu dibanding dengan kota-kota di Jepang lainnya adalah Mekahnya para turis atau pusat perhatian para turis asing yang mau pergi ke Jepang. Pasti number one Kyoto, walaupun bisa juga Tokyo, ya. Karena Kyoto terkenal dengan keindahannya, ya. Nah, Kyoto juga itu yang banyak menarik turis-turis domestik. Jadi kalau ada orang Jepang mau jalan-jalan gitu ya, mereka kagak pergi ke misalnya ke Osaka, ke Kobe, walaupun indah juga. Mereka perginya ke Kyoto. Mereka juga misalnya tidak pergi ke Hokkaido di utara yang dingin, yang banyak saljunya. Ada juga sih. Tapi domestik turisnya juga paling banyak berminatnya ke Kyoto. Ya, oleh karena itu uang atau budget yang didapat, pemasukan lah gitu ya, yang didapat oleh kota Kyoto terbesar dari turisme, ya. Kenapa? Karena dia punya sejumlah temple, kuil-kuil gitu ya, yang diakui oleh dunia ya. Kemudian juga punya taman-taman yang luar biasa indahnya gitu ya. Dan banyak lagi di sini. Ya, nah di sini katanya Kyoto itu dulu adalah tempatnya kaisar, emperor, ya, tempat yang tidak boleh sembarang orang masuk, ya.
Orang yang mau masuk sana aja, waduh, perlu izin yang luar biasa, ya. Orang yang datang, ini di tahun ini ceritanya di tahun 1800, ya di abad 17 sampai 19, ya. Yang mau masuk ke sana misalnya dari pelabuhan Yokohama atau Kobe, dilarang untuk masuk ke kota Kyoto, kecuali mereka punya izin khusus. Pokoknya itu tempat sakral, kira-kira begitu, ya. Nah, kenapa Kyoto itu bisa bangkrut? Tadi sudah disebutkan sedikit. Di tahun 2019, dengan sedemikian banyaknya turis sebelum datangnya pandemi COVID, itu para pendatang yang datang ke Kyoto itu menghabiskan uang 1,2 triliun yen. 1,2 triliun yen di kota Kyoto. 1 yen itu sekitar 115 rupiah. Ya, kira-kira itu hampir 120 triliun rupiah yang dihabiskan oleh turis di tahun 2019. Tapi sekarang karena ditutup, orang-orang asing nggak boleh masuk ke Jepang, maka Kyoto itu hanya dikunjungi oleh para domestik turis domestik, orang-orang Jepang sendiri. Ya kecil, ya. Nah, itu dia salah satu penyebabnya. Nah, ya coronavirus. Karena coronavirus, turis banyak yang tidak bisa masuk, tidak bisa datang dari luar negeri lah gitu ya. Maka kota ini menghadapi ancaman kebangkrutan. Ya. Nah, kota yang historik gitu ya, yang dengan kebudayaan yang begitu hebat ya, yang bisa dikunjungi oleh jutaan turis setiap tahunnya, sekarang selama 2 tahun struggle, seperti apa ya, berjuang keras upaya apa ya, tetap hidup. Karena selama 2 tahun dia kehilangan banyak turis yang datang ke kota itu, sehingga meninggalkan banyak hutang. Nggak ada pemasukan, ada, cuman kecil gitu ya. Sehingga mayor atau sebut saja wali kota gitu ya, dari Kyoto itu harus atau sedanglah sekarang merencanakan restorasi fiskal supaya APBD-nya tetap sehat. Dengan apa? Memotong kos-kos atau biaya-biaya yang dianggap tidak perlu ya. Dan juga meminta tempel-tempel atau kuil-kuil yang selama ini tidak bayar pajak. Memang di Kyoto itu kuil-kuil itu tidak harus bayar pajak. Meskipun orang yang datang situ ada yang berbayar gitu ya. Dan pendapatan dari kuil itu besar gitu ya, tapi mereka tidak bayar pajak, memang diperbolehkan gitu. Tapi sekarang mulai wali kotanya minta kepada tempel ini, oke dong, daripada kota kita bangkrut bayar pajak gitu. Nah, banyak yang marah gitu ya. Nah, menarik. Nah, oleh karena itu ya, jadi dikatakan bahwa pastinya penyumbang terbesar defisit dari kota Kyoto itu adalah dari turisme. Gila ya, sebuah kota yang benar-benar mengandalkan turisme. Apa kota atau daerah di Indonesia yang mengandalkan turisme? Bali misalnya. Ya kira-kira begitu gitu ya. Nah, biasanya bisa setahunnya ya 50 juta turis domestik dan asing masuk Kyoto setiap tahun loh. Hebat ya, setiap tahun bisa mengundang 50 jutaan turis ya. Sekarang memble kira-kira gitu. Kasihan juga ya. Nah, inilah yang menyebabkan Kyoto itu diambang kebangkrutan. Kemudian apa lagi? Nah, di sini katanya di akhir Maret lalu, ya di tahun ini juga, kota ini berdarah atau bleeding atau defisit sekitar 50 miliar yen. 50 miliar yen. Ada kali saja 50 kali 115 rupiah, sekian defisitnya. Ya, kemudian juga ada kerugian ya
Sehingga totalnya menjadi 860 miliar yen hutang dari kota Kyoto. Nah, disinilah nih contoh-contoh tempat-tempat yang yang diperbolehkan untuk tidak bayar pajak sebelumnya. Ini tempat-tempat tempel, kuil gitu ya. Banyak sana, kayak seperti yang cantik-cantik ini, mereka juga tidak perlu bayar pajak. Sekarang sedang diminta. Tapi lucu juga ya, diminta bayar pajak, tapi turisnya juga lagi sepi gitu ya. Oke lah. Nah, di sini sudah pasti tadi satu, turisme. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa yang membuat kota Kyoto itu berdarah-darah secara keuangan karena dia membuat nanti kita lihat ya, dia membuat infrastruktur yang dulunya dia pikir bisa menarik turis juga dan juga bisa membuat kotanya lebih bersih dari karbon, dalam arti kata pembakaran dari bensin kendaraan bermotor. Dalam hal ini dia membuat jalur kereta api baru. Ternyata jalur kereta api itu tidak begitu diminati. Jadi salah perhitungan lah kira-kira. Selain tadi turisme dan tempel-tempel yang diperbolehkan dulu untuk tidak bayar pajak. Nah, di sini tadi dikatakan tempel-tempel itu tidak bayar pajak, yang memang diperbolehkan ya. Nah, kemudian yang menarik lagi ya, tempel-tempel di kota Kyoto itu bisa ribuan. Maka kalau saya tidak salah, Kyoto itu disebut kota dengan 1000 tempel, kota dengan ribuan kuil. Iya. City of Thousand Temple itu Kyoto, ya. Nah, jalur kereta api yang ternyata salah perhitungan, dibuatnya sudah mahal-mahal, ya, dan dibuka sejak tahun 1997 adalah Tosai Line, jalur Tosai, ya, rugi. Padahal itu dibuat dengan biaya yang luar biasa besar. Padahal pembangunan Tosai Line ini tujuannya untuk supaya orang lebih banyak pakai kereta api, meninggalkan kendaraan bermotornya, mobilnya, dan lain-lain, tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsinya tidak begitu menarik minat lah. Entah kenapa, tidak dijelaskan di sini. Di sini katanya pembangunan Tosai Line itu menghabiskan 550 miliar yen. Anda kali lagi aja, 550 miliar kali 115 rupiah kira-kira. Berapa tuh? Bisa berapa triliun, ya kan? Waduh. Dan pembangunannya dianggap boros karena menghabiskan biaya 2 kali lipat dari budget, ya kan? Waduh, ya. Nah, kemudian Kyoto juga memberikan keistimewaan bagi orang-orang tua, ya. Orang-orang tua yang usianya di atas 70 untuk memakai kendaraan seperti kereta, bus itu gratis, ya. Atau setidak-tidaknya dengan harga yang semurah-murahnya, ya. Itu dibayar oleh pemerintahan daerah, ya. Nah, selain itu di kota Kyoto ada peraturan tinggi bangunan di Kyoto itu nggak boleh tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya pemandangan kotanya itu nggak seperti New York, tidak seperti Tokyo yang dipenuhi oleh gedung-gedung bertingkat yang tinggi-tinggi gitu ya. Kota Kyoto memang sudah sejak lama punya undang-undang, orang tidak boleh membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda ke Kyoto, Anda paling lihat bangunan cuman 5 lantai gitu ya. 12 lantai paling tinggi, nggak ada yang sampai 50 lantai, nggak ada. Ya. Yang 10 lantai aja juga susah. Nah, di sini dikatakan aturannya paling tinggi 31 meter atau paling tinggi 10 tingkat, ya.
Nggak boleh kalau di atas 10 tingkat karena merusak pemandangan kota yang indah itu. Kira-kira begitu. Nah, dengan tidak diizinkannya orang membangun bangunan yang tinggi, misalnya untuk kantor dan lain-lain, sehingga pajak yang ditarik dari bangunan-bangunan yang ada, kan tadi tempel-tempel yang ribuan itu gratis, tidak bayar pajak. Nah, kota yang memang didesain sedemikian rupa tidak boleh membangun bangunan di atas 31 meter, ya tentu pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh bangunan itu kan kecil. Beda kalau Anda bandingkan dengan Tokyo yang gedung pencakar langit ratusan, sehingga pajak bumi bangunan gedung-gedung pencakar langit di Tokyo yang dibayarkan ke pemerintah daerah Tokyo itu pasti besar. Nah, kalau Kyoto tidak punya gedung-gedung pencakar langit karena dibatasi hanya boleh 31 meter. Ya kalau gedungnya nggak tinggi bagaimana pajaknya bisa besar, ya kan? Nah itu juga yang membuat pemasukan bagi kota Kyoto benar-benar harus menggantungkan diri dari turisme. Ya, nah ini kita lihat kota Kyoto yang tidak ada gedung pencakar langit. Beda kalau kita bandingkan dengan Tokyo. Wah, gedung-gedung pencakar langitnya di mana-mana. Nah, memang pemandangannya jadi jelek karena kemana-mana semuanya gedung pencakar langit. Gunung terhalang segala macam, ya. Nah, oleh karena itu, sekarang ini wali kotanya dari Kyoto yaitu Kadokawa, dia sebelumnya yang memberikan, ya memang sudah dari sejak lama sih ya. Sebelumnya orang-orang berumur 70 tahun kemana-mana gratis, naik kereta, naik bus tadi saya salah. Sekarang ya, yang 70 tahun tidak gratis lagi. Dia baru gratis kalau dia sudah masuk usia 75. Wah, banyak orang-orang senior citizen yang marah karena peraturan ini. Kenapa? Dirubah ya karena pemerintah daerahnya lagi kekurangan uang. Dulu usia 70 tahun bisa gratis, sekarang harus tunggu 5 tahun lagi, usia 75 baru gratis, ya. Kemudian pajak properti juga akan ditingkatkan, ya. Kayak kalau enggak bangkrut benar-benar, ya. Sekitar 500-an pegawai di pemerintah daerah Kyoto akan di PHK, ya, dalam 5 tahun mendatang. Ush, gila ya, sampai kota saja bisa bangkrut. Nah, tapi jangan heran dulu. Kenapa? Bahwa masalah ini bukan hanya terjadi di Jepang atau tepatnya di kota Kyoto, ya. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi hal seperti itu, ya. Ada kota-kota yang terlilit hutang besar. Misalnya apa? Detroit, ya. Tempat yang dulunya pusat industri kendaraan bermotor, sama pernah mengalami itu dan pernah mendeklarasikan dirinya bangkrut di tahun 2013. Ya. Dan bahkan kalau di Amerika Serikat, ya, ada lusinan yang bangkrut. Selain Detroit, New York City juga pernah bangkrut di tahun 1975, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, itulah yang menariknya bahwa ternyata kota juga bisa bangkrut seperti perusahaan, ya, seperti perusahaan. Nah, kita lihat lagi ini yang menarik. Dikatakan di sini, nah ini ada satu lagi nih berita bahwa di Kyoto itu, tadi saya katakan kan, kota dengan ribuan kuil, tempel. Ternyata di Kyoto itu benar, ada sekitar 2.000-an tempel Buddhis dan Shinto, ya. Yang mana semuanya dibebaskan dari membayar pajak, ya. Inilah yang sekarang menjadi permasalahan ketika kuil-kuil itu dimintai atau dikenakan pajak, ya. Waduh, bisa ribut ini. Oke, menarik ya. Kemudian
Apa jadi kesimpulan ini? Kesimpulannya bukan kesimpulan lah, kita bilang sebelum masuk kesimpulan dulu nih. Ada lagi, ada tambahan lagi bahwa selain Jepang itu membatasi turis masuk yang membuat kota itu berdarah-darah, tadi pembuatan Tosai Line yang juga tidak mencapai target yang dikehendaki, juga dia ternyata pernah renovasi sebuah city hall ya sebesar 120 juta dolar ya, yang juga dianggap sebagai pemborosan ya, selain tadi yang Tosai Line ya. Wah, City Hall-nya megah sekali, tapi itu dianggap sebagai pemborosan ya. Nah, dan banyak lagi yang tidak bisa saya terangkan satu persatu, tapi intinya adalah ternyata mengelola sebuah kota itu sama dengan mengelola sebuah bisnis. Kalau kota itu dikelola dengan baik, maka akan mendapatkan surplus seperti perusahaan kalau dikelola baik. Tetapi tentu ada faktor eksternal yang tidak bisa diduga, seperti halnya pandemi COVID yang bisa membuat perusahaan itu bangkrut atau jatuh, bahkan kota pun bisa bangkrut. Jadi inilah pelajaran bagi Anda yang tertarik untuk mengelola atau mendirikan sebuah perusahaan. Ketimbang Anda seorang karyawan. Karyawan kan pokoknya mau perusahaan untung, mau rugi, tiap bulan dapat gaji gitu ya. Ya tapi nggak juga, kalau perusahaannya rugi terus Anda juga kena PHK gitu ya. Tapi kan Anda nggak pusing mikirin uangnya dari mana. Yang punya perusahaan yang pusing harus utang sana, utang sini untuk bayar gaji Anda. Ya, tapi Anda juga akan terkena dampak kalau perusahaannya rugi terus, Anda akan kena PHK. Nah, tapi jika Anda jadi entrepreneur, ya, nah inilah tantangan bagi Anda, ya, bagaimana mengelola sebuah bisnis, baik itu perusahaan apapun ataupun kota apapun. Ketika ada masalah datang, bagaimana supaya jangan bangkrut? Nah, seperti cerita kota Kyoto ini yang terpukul habis-habisan karena pandemi COVID, sehingga wali kotanya harus putar otak. Ya, dia harus membuat pembukuannya menjadi balance lagi, seimbang lagi. Apa tadi? Ya sudah, 2.000-an kuil yang selama ini dikasih gratis, nggak usah bayar pajak, mulai ditagih pajak. Marah nggak orang? Pasti marah. Bahkan secara militan mereka menolak, tapi sepertinya harus dilakukan. Kemudian, yang dulunya umur 70 tahun kemana-mana gratis, sekarang harus bayar. Pajak bumi bangunan mau dinaikkan, karena di sana nggak ada lagi gedung-gedung tinggi. Pajaknya nggak banyak, mau nggak mau harus dinaikkan. Dan segala macam harus diusahakan supaya pembukuan dari kota itu atau APBD-nya tidak minus. Oke? Demikian, sederhana saja bahasan saya kali ini. Bagaimana mengelola kota juga sama saja seperti mengelola sebuah bisnis. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Seperti biasa, terima kasih.